Hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Para hadirin, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah kita berjumpa kembali dan kita memasuki awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam penanggalan tahun Hijriyah. Kita masuk hari ini, itu adalah tanggal 1 menurut penanggalan dan juga ru'yah di Indonesia. Masuk awal bulan Zulhijjah. Dan kita masuk pada 10 awal bulan Zulhijjah. Yang hari ini ingin kami ingatkan adalah 10 awal bulan Zulhijjah ini bukanlah hari biasa, tapi hari yang luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai, disukai oleh Allah kecuali daripada hari-hari 10 hari awal Zulhijjah. Walal jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah. Kata para sahabat bertanya kepada Nabi, tidak sebanding dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak sebanding. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kata Nabi, seorang laki-laki yang pergi berperang fisabilillah dengan dirinya dan dengan semua hartanya dan akhirnya dia balik tanpa membawa apapun. Artinya bahwa dia meninggal mati syahid, kemudian setelah itu juga hartanya habis. Itu saja yang sebanding. Jadi satu amal soleh yang kita kerjakan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, itu enggak sebanding dengan jihad fisabilillah. Lebih hebat ini, lebih dicintai, disukai oleh Allah amal soleh pada 10 hari ini. Kecuali orang yang pergi berjihad fisabilillah dengan semua hartanya dan syahid di sana. Itu baru sebanding. Bayangkan, maka jangan sia-siakan saudaraku yang dimuliakan Allah, amal soleh 10 awal Zulhijjah ini. Baik kita, amal soleh apa aja? Ya, boleh jadi ibadah kita, ibadah wajib tentu, ibadah sunnah kita, kemudian ada puasa kita, puasa sunnah, silakan memperbanyak puasa sunnah pada awal bulan 10 ini, kemudian 10 awal bulan ini, kemudian tahajud kita di malam hari, taubat kita kepada Allah, istighfar kita pada Allah, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari perbanyak pada 10 awal bulan ini. Ini bukan hari biasa. Ingin kami kasih tahu, walaupun matahari terbit dan terbenam seperti biasa, ada badai, ada hujan seperti biasa, tapi di sisi Allah 10 hari ini itu hari luar biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan sia-siakan amal soleh. Kalau kemarinnya agak sedikit kita malas, 10 hari ini jangan. Ya, apalagi puncak nanti tanggal 9 Zulhijjah kita akan puasa wukuf ya. Kemudian akan puasa 9 Zulhijjah, kemudian setelah itu hari raya kita ibadah menyembelih. Dan itu semua 10 hari ini ada ibadah paling hebat, yaitu kita melaksanakan dan melihat bagaimana wukuf di padang Arafah. Nah, ini poin pertama ingin kami ingatkan sebagai wajibul waqt. Apa kewajiban atau sesuatu yang mesti kita ketahui pada saat ini. Kemudian himbauan kami yang kedua di awalnya ingin kami sampaikan, ayah bunda semuanya, kita ini masuk pada hari anak-anak kita liburan. Dan liburan sedikit panjang karena dekat dengan hari raya. Mari masa liburan anak-anak kita ajar dan ajak anak kita juga untuk sholat berjamaah di masjid. Bawa anak kita di masjid, apalagi untuk sholat subuh. Kalau kemarin ada alasan sholat subuh gak bisa dibawa anak-anak sholat subuh karena dia mau sekolah, persiapan sekolah. Sekarang dia liburan, gak ada persiapan sekolah. Masanya dia belajar sesuatu yang lain dari orang tuanya.
Belajar apa? Belajar bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Dibawa oleh ayahnya, dibawa oleh kakeknya juga. Ustadz, ayahnya enggak pergi ke masjid, kakeknya juga enggak pergi ke masjid. Berarti himbauannya, ayo para kakek, para ayah pergi ke masjid demi untuk anak kita, bawa anak kita. Susah Ustadz. Kita suruh yang enggak pergi ke masjid bawa anaknya lebih susah. Maka himbauan ini kemudian saya himbau kepada yang sudah pergi ke masjid, jangan lupa bawa anak. Kalau yang tadi itu ayahnya belum pergi ke masjid, maka himbauan kedua adalah untuk yang sudah pergi ke masjid, jangan luput dan lupa bawa anak kita untuk sholat di masjid. Bawa supaya mereka belajar. Tapi susah dia bangun malam Ustadz. Karena sholat subuh susah dia bangun malam. Untuk membangunkan anak sholat subuh, kita kasih tahu sejak awal di malam hari sebelum dia tidur. Besok pergi sholat subuh bersama dengan ayah. Ya. Kemudian mungkin bawa mamanya juga kalau memang mampu atau sanggup. Contoh misalkan biar dia lebih suka. Atau setelah itu janjikan kepada anak kita setelah sholat subuh. Setelah ini kita akan olahraga bersama, main sepeda bersama. Kemudian nanti kita makan pagi di ini. Contoh misalkan bagi yang punya yang kesempatan seperti itu, janjikan sesuatu bagi dia di pagi hari atau janjikan sesuatu yang menarik bagi dia di hari itu, walaupun di siang hari, walaupun di sore hari. Janjikan demi apa? Demi dia terbiasa sholat subuh. Demi Allah bahwa ingatan anak-anak kita, kesan yang mereka dapatkan masa dia kecil masih bersama dengan kita, itu akan membekas lekat dan kuat dalam ingatan dia. Walaupun nampak dia malas, nampak dia kurang bersemangat, enggak masalah. Itu semua akan membekas dalam ingatannya bahwa dia pergi dengan ayahnya di subuh hari. Begitu juga dalam sholat berjamaah hari-hari. Saatnya dia belajar bersama dengan orang tuanya. Kita didik dia, walaupun mungkin 1 bulan atau mungkin 3 pekan, enggak masalah. Buat agenda keluarga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang momen ataupun judul atau tema kita pada pembahasan kali ini, yaitu tentang masalah belajar daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami sedikit ingin ingatkan ini kenapa? Karena momennya kita terus ingin mengingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita masuk dalam momen ibadah haji, masuk dengan Idul Adha juga. Ini adalah momen di mana kita mengingat kisah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kami akan meminta atau mengajak kita untuk melihat kepada bagaimana sih kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidup beliau. Nabi Ibrahim terkenal sebagai Abul Anbiya, sebagai ayahnya para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan beliau, anak beliau Ismail yang pertama, kemudian anak beliau Ishak yang kedua, dari situlah muncul banyak para anbiya dari keturunan beliau. Dari keturunan beliau Nabi Ishak, keturunan Nabi Ishak itu Bani Israel. Itu banyak sekali para anbiya yang diutus oleh Allah pada masa dari keturunan Nabi Ishak sampai Bani Israel sampai Nabi Isa yang terakhir. Dari keturunan Nabi Ismail itu ada Nabi Ismail, kemudian walaupun tidak banyak tetapi Nabi Muhammad SAW sudah menutupi dan sudah menandingi dengan jumlah nabi-nabi yang lain. Nabi penutup, nabi terakhir. Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Coba lihat bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menikah dengan istri beliau bernama Sarah. Sarah ini adalah wanita solehah yang paling baik yang ada di muka bumi pada masa Nabi Ibrahim hidup. Ini adalah wanita terbaik, paling solehah. Maka menikah dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah sangat cocok. Nabi insan yang paling mulia pada masa Nabi Ibrahim ya beliau. Ya, atau juga nabi yang lain yang bersama hidup dengan beliau. Pokoknya beliau orang terbaik juga pada masa hidup beliau. Menikahlah laki-laki terbaik Ibrahim dengan wanita
terbaik Sarah. Ketika beliau menikah berdua, pernikahan pasti menginginkan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau dari wanita terbaik ini tidak ada keturunan sampai tua. Wanita solehah, tapi nggak ada keturunannya. Sampai 80 tahun umur Sarah, nggak ada keturunan pada saat itu. Bapak mau nggak menikah wanita terbaik solehah, tapi nggak punya keturunan, nggak melahirkan? Kiban, oke? Pikir-pikir sih Ustaz. Kita belajar bahwa di dunia ini walaupun terbaik ada kekurangannya. Enggaklah berarti terbaik itu bahwa semua yang kita harapkan ada padanya. Enggak. Cuma lihat Nabi Ibrahim, apakah ketika Sarah tidak memiliki anak sampai beliau tua, lalu kemudian keluarga beliau sering cekcok, sering Nabi Ibrahim menyakiti hati Sarah, menyindir akan menikah dengan yang lain sana sini? Enggak pernah. Nah ini dia, Nabi Ibrahim menjaga betul hati Sarah supaya jangan terusik hatinya, susah hidupnya, kecewa, jangan. Nabi Ibrahim jaga betul, walau sampai 80 tahun sudah tua, yang bahasanya sudah tidak mungkin lagi punya anak pada saat itu. Nabi Ibrahim jaga betul itu. Sampai dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan Hajar, itu adalah merupakan tawaran daripada Sarah. Tawaran dari Sarah, beliau menikah dengan Hajar. Jadi istri muda beliau, istri beliau yang kedua itu tawaran daripada Sarah, menikah dengan Hajar. Kenapa? Karena merasa kecewa dengan Nabi Ibrahim? Enggak, bukan karena kecewa dengan Nabi Ibrahim. Lihat sabarnya Nabi Ibrahim, tidak pernah menyakiti istri beliau walaupun ada keturunan sudah sampai tua seperti itu, ya. Sarah pun paham dan sadar kalau suami beliau menginginkan seorang anak keturunan juga. Beliau tawarkan dan suruh menikah dengan yang lain. Dengan Hajar. Dari Hajar beliau mendapatkan keturunan yang pertama yaitu Ismail. Jadi ayah-ayah, bapak-bapak, baik bapak tua, bapak muda, udah tahu cara cari istri yang kedua kan? Udah tahu cara cari istri yang kedua. Nah. Katanya kalau nikah yang kedua itu nggak perlu harus minta izin Ustaz. Betul? Nggak perlu harus minta izin pada istri yang pertama nikah kedua. Iya. Tanpa izinnya nggak perlu minta izin. Kok bisa Ustaz nggak perlu minta? Ini sering ibu-ibu tanya sama saya juga. Kenapa Ustaz di dalam Islam nggak perlu seorang suami harus minta izin kepada istri yang pertama? Karena istri pertama yang mencarikan, ngapain minta izin lagi? Paham? Gak perlu minta izin, karena apa? Memang dia yang cari, inisiatifnya dari dia. Kenapa lelaki izin? Perlu minta izin gak? Gak perlu kan? Kenapa? Istri yang pertama yang cariin. Kalau gak dicari Ustaz, gak diinisiatifkan, tapi sembunyi-sembunyi, siap-siap. Siap-siap saja. Ya. Siap-siap akan bermasalah. Siap-siap akan tidur di luar. Siap-siap bermasalah dengan keluarga ke depan. Masyarakat akan bilang macam-macam. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, di sini juga lihat, setelah kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dikaruniai oleh Allah seorang anak Ismail. Sarah cemburu kepada Hajar. Padahal beliau yang menginisiasi, beliau yang menyuruh. Kok cemburu? Cemburu itu bagian daripada pakaian seorang wanita, itu biasa. Itu biasa, bukanlah hal yang tidak biasa. Biasa itu cemburu. Maka tinggal ya dijaga saja. Maka Allah perintahkan Hajar untuk jangan bersama dengan Sarah, tapi Hajar tinggal di negeri yang lain. Di mana? Di Mekah, di
dipisahkan. Ya, Allah suruh Hajar dengan Ismail anaknya dibawa ke Mekah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar dalam kondisi demikian tinggal di negeri yang kering kerontang, tidak ada apa-apa, patuh pada perintah Allah, ya, siap tinggal di Mekah dengan kondisi yang dalam tanda kutip enggak memungkinkan untuk hidup rasanya. Tapi siap beliau berada di sana. Karena apa? Perintah Allah. Nabi Ibrahim juga siap mengantarkan anak beliau karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dasar mereka hidup karena Allah, akhirnya dari sebab itu hari ini Mekah itu menjadi tempat bersejarah. Hajar, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anak beliau Ismail, Nabi Ismail gak pernah menyangka, gak pernah tahu kalau tempat itu menjadi tempat yang paling suci yang akan didatangi oleh manusia sampai akhir zaman. Manusia pertama yang tinggal di situ, ya, istilahnya, ya, yang memakmurkan tempat itu pertama, yang menjadi sebab datangnya orang ramai ke situ adalah inilah mereka bertiga. Dan mereka datang ke situ karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bisnis kita, tempat tinggal kita, perusahaan kita, kalau kita asas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dasar iman, walau nampak masa hidup kita kurang berjaya, tapi dia akan umurnya panjang, dia akan berjaya nantinya. Tempat tinggal kita mungkin panas mungkin, tapi karena Allah kita tinggal di situ. Kita beriman karena Allah, kita beribadah karena Allah di tempat itu, yakin masa depan itu akan baik di situ. Walau nggak nampak mungkin masa hidup kita, mungkin nanti pada masa cucu kita, ya. Mungkin kita buka kedai, mungkin kita buka toko, tapi karena mencari ridho Allah, ada ibadah karena Allah di situ, ada sesuatu yang halal kita cari karena Allah. Gara-gara toko kecil itu, gara-gara usaha bisnis kecil itu, mungkin di tangan anak kita, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Asaskanlah dalam hidup sesuatu karena Allah, karena iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang wah, enggak usah. Enggak mesti. Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah, wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, seru kepada manusia supaya mereka melaksanakan haji, maka niscaya mereka akan datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi dengan cara berjalan kaki atau bahkan menaiki onta. Nabi Ibrahim ketika menyerukan itu enggak ada manusia di situ. Tapi perintah Allah, serulah. Ternyata seruan Nabi Ibrahim sampai hari ini terbukti. Hebatnya, dahsyatnya memulai hidup, memulai sesuatu aktivitas, mengasaskan sesuatu dalam hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah rugi, enggak akan pernah bangkrut, enggak akan pernah tutup sesuatu yang sifatnya diasas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah itu sia-sia, enggak akan. Camkan saudaraku yang baik-baik, camkan hal ini baik-baik di dalam diri kita, menjadi modal dalam kita mengasas kehidupan kita yang baru. Nah, selanjutnya kita bicara juga tentang bahwa Nabi Ibrahim ketika beliau berada di Mekah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 35. Apa doa daripada Nabi Ibrahim, ya? Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ketika Ibrahim berkata, ini Allah rekam apa doa Nabi Ibrahim di situ. Ketika Allah suruh beliau tinggal di negeri Mekah, ya, bersama dengan anak beliau di situ, ya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nah, aman, ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku wa baniya dan anakku, keturunanku, an na'budal asnam, supaya kami tidak
menyembah berhala. Nah, itu doa Nabi Ibrahim tuh. Beliau berdoa bagi dirinya dan juga bagi anak beliau dan bagi keturunan beliau. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian ya Allah, jauhkanlah aku dan juga dari anakku daripada menyembah berhala. Pesannya apa? Ketika kita memulai sebuah keluarga baru, ketika kita memiliki anak kita, mulai dari anak kita yang pertama, ini pesan keluarga ya, yang perlu betul-betul kita perhatikan pertama adalah masalah akidah anak kita. Akidah dalam keluarga kita. Masalah akidah. Nabi Ibrahim sendiri mendidik anak beliau, mendidik keluarga beliau, meminta kepada Allah masalah akidah. Penting sekali saudaraku yang dimuliakan Allah. Masalah akidah ini. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah pada masa hidup beliau juga, beliau berdakwah juga adalah dengan ketika melihat di negeri beliau, di kampung beliau banyak orang yang menyembah berhala. Sampai berhala itu dipukul, diambruk oleh dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Ketika ditinggalkan satu yang paling besar supaya kaum beliau berpikir bahwa berhala itu enggak ada apa-apanya, enggak berguna sama sekali. Kehidupan Nabi Ibrahim di masyarakat beliau juga adalah mengajak kepada berakidah yang benar, beriman secara benar. Iman, akidah adalah prioritas utama dalam hidup berdakwah di masyarakat dan juga dalam mengasas keluarga kita. Ustadz, gimana caranya kami mendidik anak-anak kami, keluarga kami dengan akidah yang benar? Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita secara teori mereka nggak paham banyak secara teori. Anak-anak kan belum masanya berteori dia, enggak. Tapi gimana juga caranya? Kita ajarkan anak-anak kita sedari awal untuk beriman kepada Allah secara praktek, jangan secara banyak secara teori. Kita tunjukkan apa saja yang indah yang dia lihat, kita tunjukkan apa saja yang selama ini dia gunakan, dia pakai, tunjukkan selalu di sana bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menyediakan, Allah yang memberikan. Teruslah begitu. Teruslah begitu, ya. Dia lihat bunga, dia lihat matahari, dia lihat bulan, dia lihat bintang, dia lihat laut, ya. Kemudian dia lihat gunung, apa saja. Itu semua katakan bahwa itu diciptakan, disediakan, diciptakan, ya, semuanya oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Teruslah ajarkan dia sedari kecil itu. Allah pencipta, terus hubungkan dia dengan segala sesuatu yang dia lihat. Kemudian hubungkan selalu nikmat yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, yang dia senang, suruh selalu ucapkan Alhamdulillah, Allah telah menyediakan rizki bagi kita. Walaupun kita beli dengan uang dari ayah, Alhamdulillah Allah sediakan rezeki sama ayah, sehingga ayah bisa beli ini untuk adik, bisa beli ini untuk abang. Hubungkan selalu antara segala sesuatu dalam hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan ini paling penting. Ini adalah cara mengajarkan akidah kepada anak kita sedari awal. Kemudian ada doa yang dia hafalkan. Itu pendidikan akidah itu. Doa ketika dia makan minum, ya. Doa ketika dia bangun tidur, doa sebelum dia tidur, ya. Doa ketika dia masuk rumah, doa ketika dia naik kendaraan, ya. Bagi anak kita itu pelajaran akidah itu, ya. Pelajaran akidah. Kita hubungkan keseharian-hariannya itu dengan Allah. Dia enggak mempertanyakan, anak kita enggak mempertanyakan, kenapa sih harus baca doa? Kenapa sih harus ini? Mereka enggak akan mempertanyakan. Mereka akan terus terpatri dalam pikirannya, dalam hatinya, hubungan dia dengan Allah dalam hidupnya. Sehingga apa saja dalam hidupnya, kok semuanya hubungannya dengan Allah, ya. Terhubung selalu. Nanti ketika dia sudah mulai berpikir, dia akan menanyakan, ya. Dia akan menanyakan, mencoba menanyakan, ya.
tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, di situ kemudian kita akan berteori, menjawab kalau dia sudah mulai bertanya. Ya, dia tanya tentang ya, di manakah Allah? Dia akan tanya nantinya, Allah itu di mana? Ya, setelah dia paham Allah sebagai pencipta yang menyediakan segala sesuatu bagi kehidupannya. Ya, kalau dia tanya di manakah Allah, ayah? Ya, maka kita akan menjawab bahwa Allah lah yang menciptakan semua tempat. Allah lah yang menciptakan segalanya dan Allah tidak perlu kepada tempat supaya dia ada. Karena Allah tidak menyamai segala sesuatu apapun. Segala sesuatu apapun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak bisa membayangkan Tuhan, ya, karena Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Udah, teori yang sederhana saja begitu. Teruslah, ya. Kita setiap pertanyaan yang sulit untuk dijawab, jawablah dengan sesuatu yang simple yang perlu dia ketahui. Allah itu enggak bisa kamu bayangkan. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Allah itu maha sempurna. Ya, teruslah jawab secara yang simple begitu. Kita berteori pada saat dia mulai bertanya tentang akidah. Nah, jangan duluan teorinya banyak, anak-anak bingung. Ya, sebenarnya pengalaman hari-hari kita ajak sholat. Ini kita ajak sholat bukan masalah fikih bagi anak, tapi itu masalah akidah bagi dia. Dia harus bersyukur kepada Allah, dia harus menyembah Allah, karena Allah lah satu-satunya yang harus kita agungkan dan kita sembah. Itu pendidikan iman kepada anak kita secara praktis, Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi Ibrahim sangat peduli dengan ini. Nah, dan lihat di sini, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Ini ada pesan bagus, hubungan antara amannya sebuah negara dengan keselamatan akidah, keselamatan iman bagi orang yang ada di dalamnya. Maaf ya, ini adalah hasil daripada apa yang kami dapatkan sendiri. Bahwa kekacauan sebuah negeri secara politik itu akan berimbas kepada masalah akidah dan iman sebuah generasi. Itu fakta sejarah membuktikan. Dan dalam khutbah kami di Masjid Istiqlal itu kami ceritakan kisah ini. Ya. Bahwa banyak studi dan survei bahkan penelitian sejarah ya, di Eropa pada saat munculnya gelombang ateis dalam dalam sejarah Eropa, itu banyak munculnya gelombang ateis pada abad ke-17, abad ke-18, pada saat kondisi sosial politik Eropa sangat kacau sekali. Tidak menentu sekali. Di situ gelombang ateis anti agama muncul. Maka penting kita pahami keamanan sebuah negeri, amannya sebuah tempat secara sosial, politik dan ekonomi itu akan menjaga akidah sebuah generasi, iman sebuah generasi. Pada saat kacau, balau kondisi sebuah negeri akan berimbas kepada juga akidah sebuah generasi. Nabi Ibrahim dalam doa beliau hubungkan, beliau doakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya, dan jauhi anak kami dan anak kami daripada menyembah berhala. Ada penyimpangan akidah di sana ketika sebuah negeri tidak aman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Kemudian kita belajar sedikit dari sejarah Nabi Ibrahim. Pada poin yang terakhir adalah tentang ada sebuah kisah yang mengharu biru yang terjadi dengan Nabi Ibrahim, yaitu ketika Allah berfirman dalam surat As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail sudah mulai remaja, ya, sudah mulai
dia mampu membantu ayahnya. Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah melalui mimpi bahwa untuk menyembelih anak beliau Ismail. Bayangkan anak satu-satunya, ya, tapi Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat. Ya. Apa kata Ismail? Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Silahkan engkau lakukan apa yang diperintahkan. InsyaAllah engkau akan mendapatkanku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Ini ujian berat bagi Nabi Ibrahim pada keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ujian berat dalam hidup dari sisi keluarga. Tapi ingatlah bahwa ada orang yang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Allah enggak menguji demikian. Walaupun keluarga terbaik, tapi ujian berat dalam keluarga itu Allah berikan. Bukan berarti Allah enggak cinta sama kita. Bukan berarti bahwa keluarga kita ini sudah tidak becus, tidak bisa dipakai lagi, ataupun istri kita sudah enggak benar lagi, atau kitanya sudah seorang suami sudah tidak benar lagi, ya. Kadang kita aman-aman antara anak, istri, suami kita, tapi tiba-tiba kok bisa terjadi seperti ini? Kok bisa terjadi seperti itu? Kadang di luar dari sangkaan kita, terjadi dalam keluarga kita, boleh jadi. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang berat. Bahkan Allah sampaikan bahwa apa yang terjadi dengan Ibrahim itu adalah sesungguhnya bala yang sangat besar. Itu merupakan sebuah bala. Inna hadza lahwal balaun. Sesungguhnya ini adalah sebuah bala yang sangat besar. Ujian bala itu adalah sebuah ujian berat bagi Nabi Ibrahim, ya. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini, wahai Ibrahim, harus menyembelih seorang anak itu adalah bala yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Dikasih ujian yang berat di luar perkiraan sangkaan kita pada Nabi Ibrahim dengan masalah keluarganya. Anak satu-satunya yang lama ditunggu, ternyata dari situ ada ujian berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah kalau seandainya kadang dalam keluarga kita mungkin ujian datang melalui istri kita, na'udzubillah, mungkin ujian datang dari suami kita, na'udzubillah, mungkin ujian datang dari anak kita, na'udzubillah. Padahal istri saya baik-baik saja, padahal suami saya baik-baik saja, padahal anak saya baik-baik saja. Allah boleh menguji siapa saja. Yang penting kita tahan dengan ujian itu, yang penting kita lewati ujian itu dengan baik bersama. Akan ada kadang dalam keluarga seperti itu. Camkan baik-baik itu, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, Allah jauhkan kita kalau kita sadar ini, ya. Ada orang yang kadang tidak sadar seperti itu, Allah uji seperti kenapa? Dia tidak mau mengingat Allah dengan keluarganya, enggak mau bersyukur dengan keluarganya yang baik-baik itu. Allah akan ingatkan dengan cara diuji. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah enggak menguji kita dalam hal ini dengan keluarga kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini dalam masalah berkurban itu, ya. Jadi sehingga akhirnya Nabi Ibrahim beliau berhasil dan patuh kepada Allah, taat kepada Allah dalam menjalankan ujian ini. Beliau lewat ujian ini yang akhirnya wafadainahu bidzibhin azim, yang akhirnya Allah tukar, ya, dengan sembelihan yang besar, seekor kibas. Akhirnya bukan anak beliau yang tersembelih, tetapi yang tersembelih adalah yang lain. Lewat beliau ujian, taat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ujian, jalan keluarnya adalah apa? Pada ketaatan kita pada Allah. Janganlah kita berpikir ketika ada ujian menimpa kita, kita justru lari dari taat pada Allah. Justru akhirnya kita lari dari Tuhan. Yang salah aja ubat, udah ujian datangnya dari Allah, bukan mendekat kita kepada Allah, tapi kita menjauh daripada Allah. Itu betul-betul tubuh bahasa orang Aceh. Tubuh tak udang lagi, ya. Udah kadang ujian di luar perkiraan diberikan oleh Allah dalam hidup, kedua-dua kita lari dari Allah. Udah masuk minum minuman keras, akhirnya main sabu-sabu. Kenapa? Stres karena lari. Justru dengan ujian itu Bapak Ibu sekalian,
ayah bunda, suami istri, siapa kita semuanya. Semakin berat ujian itu, semakin dekatlah kita kepada Allah. Semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang bahwa nyan baru tahu masjid, wateka lagi nyan. Menyeka lagi nyan pihana tahu masjid, pura pegah malam. Ya. Kalau ada yang bilang dalam bahasa Indonesianya, kalau ada yang bilang udah kejadian seperti itu ya, baru dekat dengan masjid. Ya kalau udah kejadian seperti itu aja nggak dekat dengan masjid, ya kapan lagi? Jalan keluar dari setiap ujian hidup yang berat tak lain adalah taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadainahu bidzibhin azim. Dan pada saat Nabi Ibrahim sudah terima, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya. Ketika keduanya Ibrahim bersama dengan anaknya, kedua-duanya sudah pasrah diri kepada Allah, aslama, pasrah diri kepada Allah dengan ujian yang berat itu. Allah gantikan, kan? Gantikan dengan 9 yang lain. Kapan ujian itu kadang berakhir dalam hidup? Pada saat kita pasrah habis kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pasrahnya Ibrahim dan Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menyembelih. Beliau pasrah harus menyembelih dan Ismail pasrah harus disembelih. Ketika kedua-duanya sudah pasrah, Allah gantikan dengan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kadang ujian dalam hidup kita, kawan-kawan muda juga, anak-anak kawan-kawan kami yang masih remaja kalian, kadang ujian hidup kalian remaja sekarang, saya sudah mendapatkan ujian seperti itu berat. Baik mungkin dari sisi ayah bundanya, keluarganya sudah cekcok, ayah dengan ibunya sudah bermasalah, padahal kalian sedang membutuhkan ayah dan ibu kalian berada di samping kalian, ternyata ayah ibu kalian sedang dalam kondisi tidak bisa kalian andalkan, ya. Yakinlah itu salah satu ujian berat dalam hidup kalian. Pasrahlah kepada Allah, bukan justru gara-gara mungkin keluarga kalian dalam kondisi tidak sehat kalian menjauh daripada Allah, jangan. Justru dengan taatnya pasrah kalian kepada Allah, gara-gara keluarga mungkin sedang demikian adanya, keluarga kalian akan lebih baik, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pelajaran penting daripada kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasrahlah kepada Allah. Pada saat kita sudah pasrah betul, mungkin pada saat itulah saatnya ujian itu berakhir. Selama kita belum mengakui itu takdir Allah, nggak mau pasrah kepada Allah, nggak mau mendekat kepada Allah, selama itu juga akan bertambah ujian, naik terus tingkat ujiannya. Na'udzubillah. Kenapa? Allah menginginkan kita mendekat kepadanya, bukan menjauh. Semakin kita menjauh, semakin bertambah masalah kita. Orang beriman, dia nggak perlu harus minum minuman keras untuk melupakan masalah yang ada. Dia tidak perlu kepada sabu-sabu, tidak perlu kepada ekstasi, nggak perlu dia. Ya, nggak perlu itu. Andai kata orang yang minum sabu-sabu atau hisap sabu-sabu, minum minuman keras, ekstasi dan yang lain, tahu bagaimana nikmatnya pasrah kepada Allah dalam sholat, dalam munajat, menangis itu, andai mereka tahu nikmatnya itu, maka nggak ada harganya sabu-sabu itu. Nggak perlu pada sabu-sabu itu. Sama nikmatnya, lebih ini bahkan lagi. Cuma mereka nggak pernah mencoba obat ini. Yang siapa saja Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang ada masalah hidup, mereka punya masalah hidup nih, harus lari kepada minum minuman keras, harus lari kepada diskotik, harus lari kepada sabu-sabu. Ada obat lain yang murah dan efektif lebih daripada itu. Apa? Munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahanmu, kedekatanmu kepada Allah dan mendekat kepada Allah melalui pintu-pintu masjid. Kalau enggak percaya, cobalah. Orang beriman enggak perlu mencoba untuk sabu-sabu. Kenapa? Sabu-sabu enggak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah lebih besar. Tapi solat kita, munajat kita, taubat kita kepada Allah, di situ justru masalah kita akan selesai. Gak percaya, cobalah. Tahu udah nggak hanggu petih menyahana coba mana tahu. Ya, tinggalkan sabu-sabu itu,
tinggalkan minuman keras, tinggalkan ekstasi, balik kembali kepada Allah. Lihat apa yang akan terjadi. Justru suatu kehidupan yang sangat luar biasa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu pelajaran-pelajaran dalam kehidupan para anbiya menjadi pendidikan bagi kita dalam kita mengarungi kehidupan kita sehari-hari juga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini sedikit sekelumit kisah, banyak pelajaran lain daripada kehidupan Nabi Ibrahim yang bisa kita sampaikan. Namun inilah mungkin sedikit sesuai dengan waktu yang tersedia saat ini. Dan insya Allah kita akan menyambut hari raya nantinya. Dan kita akan berpuasa, perbanyak puasa pada 10 ini silahkan. Dan jangan tinggalkan puasa 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Dan kita berhari raya nanti kita akan menyembelih seekor hewan sebagai wujud daripada syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai wujud ketakwaan kita dan melestarikan juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wujud syukur nikmat. Bagi yang mampu punya nikmat, silahkan berkurban. Oh Ustaz, masalahnya ini kan ada penyakit PMK. Ada masalahnya ini adalah susah karena ada sapi-sapi sekarang banyak kena penyakit. Beralihlah kepada, kalau takut sama sapi silahkan sama kambing. Ya, silahkan kambing. Memangnya harus dengan sapi? Kan nggak harus dengan sapi, boleh dengan kambing. Bahkan Rasulullah sering menyembelih adalah kibash. Silahkan dengan kambing. Oh harganya mahal Ustaz, harganya mahal. Kan kurban itu bagi yang mampu, bagi ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor hewan itu. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor hewan kurban. Dan bagi yang mampu, kalau dia mampu silakan. Ya, silakan. Janganlah gara-gara ini ketika kita menganggap bahwa untuk kurban tahun ini nampaknya kurang baik, kurang bagus. Bagus, kapan saja tetap. Ya, nggak ada ini, ada itu. Ya, silakan. Yang jangan kita berpikir bahwa ini hanapah conyo kurban, tuke macam. Ya, itu ibadah tahunan Bapak Ibu sekalian, ibadah tahunan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah selalu dalam kebaikan, dan kita akan berhari raya sebagai hari raya akbar nantinya, di mana kita bersyukur kepada Allah dan terwujudnya ibadah haji bagi jamaah kita di sana, dan terwujudnya rukun wukuf di Arafah insyaallah taala, dan nantinya kita setelah itu berhari raya hari raya akbar. Nah, sekian daripada kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dalam waktu dan kesempatan. Mungkin setelah ini ada 2 pertemuan ke depan, mungkin kita berlibur, yaitu jatuh hari Sabtu, yaitu hari wukuf, kita libur, dan juga setelah hari raya juga libur. Mudah-mudahan Allah pertemukan setelah 2 pekan kemudian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.